Wa qur rabbi zidni ilman. Allah berfirman dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu dalam Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Ilmu atau menuntut ilmu dalam Islam biasa kita sebut dengan thalabul ilmi. Orang yang sedang menuntut ilmu juga kita sebut sebagai thalib, atau dalam masyarakat kita biasa disebut dengan murid atau orang yang menginginkan untuk mencari ilmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ilmu berasal dari kata al-ilmu yang merupakan masdar dari alima ya'lamu ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Yang ini juga memiliki makna lawan kata atau dituhu minal ilmi. Lawan kata dari ilmu itu adalah al-jahlu atau bodoh. Nah, secara istilah kita mengetahui bahwa ilmu itu berarti mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu. Sebagaimana kalau kita ambil salah satu dalil dalam Al-Quran, yakni dalam Quran surat Toha ayat 114, di sana kita menemukan sesuatu yang istimewa terkait dengan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Allah berfirman dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah, wa qur rabbi zidni ilman. Allah berfirman kepada baginda Rasul Muhammad SAW agar tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Agar Rasulullah meminta, agar Rasulullah berdoa, meminta kepada Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu dalil kemuliaan dan keagungan ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu pun kepada Allah Rabbul Alamin kecuali ilmu. Rabbi zidani ilman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa orang berilmu itu adalah orang yang mengetahui sesuatu yang juga memiliki makna lawan katanya adalah, lawan kata dari ilmu adalah al-jahlu atau bodoh atau tidak tahu. Hal ini kita dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan katakanlah, hal yastawil ladzi, apakah sama orang-orang ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang sudah memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu, wal ladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu sama tak gitu ya? Sama tidak? Apakah orang yang mengerti tentang ilmu sholat itu sama dengan orang yang
belum atau tidak mengetahui ilmu sholat? Orang yang mengetahui ilmu tentang matematik, apakah sama dengan orang yang belum atau tidak mengetahui ilmu matematik? Ini pertanyaan dalam ayat ini adalah kita sebut dengan pertanyaan ingkari, yang berarti menafikan, yang berarti mereka itu tidak sama. Orang tahu itu jelas tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Karenanya orang-orang berilmu itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasul Muhammad SAW, dalam agama kita ini sangat berbeda kedudukannya, dunia dan juga akhirat. Karenanya orang-orang berilmu akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tak berilmu atau ajahlu tadi, yakni dengan diangkat derajatnya dunia bahkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian, orang-orang beriman, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Walladzina utul ilma darajat, dengan beberapa derajat. Masya Allah. Inilah keutamaan yang pertama, bahwa orang yang berilmu, yang memiliki ilmu itu akan diangkat derajatnya di dunia serta juga di akhirat. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan terkait dengan ayat di atas, bahwa Allah akan mengangkat orang-orang berilmu di antara kaum muslimin itu dengan beberapa derajat. Sebabnya adalah karena mereka menyatukan ilmu dan juga amal. Orang beriman itu tidak hanya fokus kepada mencari ilmu, tetapi lebih besar, lebih tinggi kedudukannya karena orang beriman punya motivasi untuk mengamalkan ilmu yang ia dapat. Semoga kita, Allah mudahkan memasukkan kita, zuriat kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi orang yang ahlul ilmi dan juga ahlul amal dan juga ahlul ikhlas, sehingga kita masukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan juga akhirat. Rabbi zidani ilman. Wallahu muwaffiqul aqwamit thariq, fastabiqul haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.